Halo, kamu sedang ada di Eleven Channel. Selamat datang. Bahasan kali ini hipotesis penelitian, hipotesis statistik. Untuk overview, seringkali masalah yang dihadapi ilmuwan bukannya untuk mengestimasi parameter populasi, tetapi lebih kepada pembentukan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Masih ingat kan parameter populasi? Misal nih, rata-ratanya, mean, median, kemudian ada lagi standar deviasi, varian, dan sebagainya. Masih ingat kan yang tentang ini? Apakah merokok mengurangi atau meningkatkan risiko COVID-19? Nah, ini kan kayak pernyataan ya. Atau contoh lain, peneliti medis akan memutuskan berdasar data eksperimen apakah minum kopi meningkatkan risiko kanker pada manusia, atau peneliti memutuskan berdasar data apakah pemanasan sebelum aktivitas renang memberi dampak, dan sebagainya. Nah, pada kasus-kasus tersebut, peneliti membuat suatu pernyataan. Itu kan pernyataan ya, atau konjektur tertentu tentang sebuah sistem. Pernyataan tersebut didasarkan pada data eksperimen dan merupakan keputusan berdasar data. Pada setiap kasus, konjektur dapat ditulis dalam bentuk hipotesis statistik. Prosedur yang menuju pada diterima atau ditolaknya hipotesis statistik merupakan bagian penting dari statistika inferensial yang disebut dengan uji hipotesis. Benar atau tidaknya suatu hipotesis statistika tidak pernah diketahui secara mutlak kecuali mengambil data dari keseluruhan populasi yang tentunya tidak praktis atau kadang tidak mungkin ya dilakukan. Nah, sebagai gantinya, diambillah sampel yang representatif dari populasi dan menggunakan data yang diperoleh dari sampel untuk memutuskan mendukung atau tidak mendukung sebuah hipotesis. Nah, petunjuk dari sampel yang tidak konsisten dengan pernyataan hipotesis akan membawa pada penolakan hipotesis. Peluang dalam uji hipotesis. Ketika menginterpretasikan hasil eksperimen, pertanyaan alami yang mungkin muncul adalah, apakah hasil yang diperoleh bersifat kebetulan? Benar nggak sih? Apa cuma kebetulan aja ya? Nah, karenanya prosedur pengambilan keputusan harus memperhatikan peluang dari kesimpulan yang salah. Jadi, hipotesis penelitian adalah pernyataan sementara yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang didasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu. Dan hipotesis statistik adalah pernyataan yang berkaitan dengan parameter populasi. Nah, ini ada animasi, bisa dibaca ya. Awalnya hipotesis dibuat dengan harapan akan ditolak atau dibuat nol, sehingga membawa kepada istilah hipotesis nol. Tapi sekarang bentuk ini dapat diaplikasikan pada sebarang hipotesis yang akan diuji dan dinotasikan tetap dengan H0. Sebarang hipotesis yang berbeda dengan hipotesis yang diberikan atau H0 disebut dengan hipotesis alternatif dan dinotasikan dengan HA atau H1. Penolakan dari H0 akan membawa pada penerimaan H1. Hipotesis 0 selalu dinyatakan dalam nilai parameter eksak, sementara hipotesis alternatif bisa dengan berbagai macam nilai. Maksudnya gimana? Kalau H0 itu pakai tanda sama dengan. Kalau H1 itu bisa pakai lebih besar dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Misal theta adalah suatu parameter populasi dan theta 0 adalah suatu bilangan real. Maka kalau uji satu pihak atau uji satu ekor, H0-nya
Theta sama dengan theta 0. H1-nya theta lebih dari theta 0. Ini namanya uji pihak kanan. Lebih dari uji pihak kanan. Kalau kita gambarkan bisa kayak gini nih. Nah, uji pihak kanan. Lalu ada uji pihak kiri. H0-nya theta sama dengan theta 0. H1-nya theta kurang dari theta 0. Kalau digambarkan, nah sebelah kiri gini. Kemudian ada lagi namanya uji dua pihak atau uji dua ekor. Nah, ini kalau digambarkan kayak gini. Jadi H0-nya itu theta sama dengan theta 0, H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Untuk menentukan uji yang akan digunakan tergantung dari hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian harus terletak tepat di salah satu hipotesis statistik. Kalau udah letaknya di H0, berarti H1 ditolak. Jadi kalau nggak di H0 ya H1, nggak boleh keduanya. Jadi tepat di salah satu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya ya. Nah, tadi kan kita bahas tentang kebetulan atau enggak ya. Nah, nanti harus perhatikan kayak gini nih. Namanya kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Dalam pengujian hipotesis statistik ada 4 situasi yang mungkin yang menyatakan keputusan yang dibuat itu salah atau benar. Nah, keempat situasi ini bisa digambarkan dari tabel ini. Misal nih, H0 benar, lalu kita terima H0. Nah, berarti benar kan keputusan kita. Kalau H0 benar, lalu kita tolak, berarti ini namanya kesalahan tipe 1. Lalu kalau H0 salah, terus kita terima H0, ini namanya kesalahan tipe 2. Kalau H0 salah, terus kita tolak, berarti benar. Penolakan H0 ketika H0 benar disebut kesalahan tipe 1. Penerimaan H0 ketika H0 salah disebut kesalahan tipe 2. Peluang dari melakukan kesalahan tipe 1 disebut dengan taraf signifikansi dari uji statistik, dinotasikan dengan alfa. Terkadang taraf signifikansi disebut dengan ukuran daerah kritis. Daerah kritis dengan ukuran 0,05 atau alfa sama dengan 0,05 secara sederhana berarti kriteria keputusan dibuat sehingga peluang melakukan kesalahan tipe 1 itu sebesar 0,05. Nah, kalau peluang melakukan kesalahan tipe 2 notasinya beta. Idealnya adalah menggunakan prosedur di mana alfa dan beta kecil. Dalam statistika diasumsikan bahwa H0 selalu benar sehingga kesalahan tipe 1 atau alfa yang diperhatikan. Meskipun semakin kecil alfa semakin baik, tetapi kadang tidak bisa menggunakan alfa sekecil mungkin dengan alasan tidak bisa mengontrol variabel lain yang mempengaruhi. Kan di dunia ini banyak ya yang mempengaruhi dan nggak bisa kita kontrol. Nah, makanya di sini kita tuliskan kayak gini. Nah, langkah-langkah untuk menguji hipotesis statistik. Yang pertama, tentukan H0 dengan nilai parameter yang sesuai. Kedua, tentukan apakah hipotesis penelitian terletak pada H0 apa bukan. Lalu ketiga, tentukan H1 dengan menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Nah, ini disesuaikan dengan hipotesis penelitian. Kalau letaknya hipotesis penelitian itu di H0, maka H1-nya pakai tidak sama dengan. Empatnya, tentukan nilai taraf signifikansi atau alfa yang digunakan 0,05, 0,01, atau 0,1. Lalu tentukan uji statistik yang digunakan, uji T, uji F, dan lain-lain. Dan tentukan daerah kritis berdasar alfa yang digunakan. Menentukan kriteria penolakan H0. Jadi yang keenam ini menentukan nilai uji statistik dari data sampel. Ketujuhnya membuat keputusan mau menolak H0 jika nilai statistik data sampel berada pada daerah kritis. Dan selain itu berarti H0 diterima. Biar lebih jelas ya, kita langsung ke contoh. Nah, instruksinya adalah
Tentukan H0, H1, lalu letak hipotesis penelitian dan jenis ujinya. Tadi kan ada uji pihak kanan, uji pihak kiri, dan uji dua pihak. Oke, kita coba. Seorang pengusaha sepak bola menyatakan bahwa daya tahan bola sepak buatannya itu lebih dari 10 tahun. Fokus ke lebih dari 10 tahun. Berarti nanti lebih dari 10 tahun. Lebih dari ya. Bentar. Biar lebih mudah. Kita keluarkan semuanya aja dulu. Lalu kita garis bawahi yang hintnya. Lalu nomor 2, seorang kepala sekolah ingin meneliti apakah rata-rata nilai matematika siswanya adalah 75. Seorang peneliti akan menguji apakah mendapatkan guru suara tidak kurang. Artinya tidak kurang apa? Lebih dari sama dengan 4 juta. Lalu seorang dosen menyatakan bahwa kandungan vitamin dan lain maksimal. Tahu ya maksimal berarti apa? Maksimal itu berarti bisa notok itu di 1000. Berarti kurang dari sama dengan ya 1000 miligram. Lalu seorang peneliti akan meneliti apakah perbedaan rata-rata lampung berbeda. Kalau berbeda, mana tadi? Apakah terdapat perbedaan? Nah, berarti karena terdapat perbedaan, berarti tidak sama dengan ya. Oke, ini terus saja juga. Lebih dari 10 tahun, terus adalah 75. Nah, kita sudah tulis hintnya, lalu gimana cara nuliskan jawabannya? Berarti untuk yang nomor 1 ini kita tulis nomor 1 ya, kita tulis H0 nya H1, H0 nya mu sama dengan 10. Kalau di H0 itu cuma bisa sama dengan ya. Nah, H1 nya karena harus di salah satu letaknya hipotesis penelitian itu, karena ini kan lebih dari 10. Yang bisa lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan itu di mana? Di H1. Karena ini lebih dari, berarti kita tulis di sini lebih dari 10 gitu. Berarti letaknya hipotesis penelitian di mana? Di H1. Kalau lebih dari berarti uji apa? Uji pihak kanan. Itu ya. Nah, ini yang nomor 1. Kalau belum paham, kita coba lagi di nomor 2. Nah, ini kan letaknya apakah nilai rata-rata sama dengan ya? Sama dengan. Ingat hipotesisnya cuma ada 2, H0 dan H1. H0 itu cirinya cuman bisa pakai tanda sama dengan. Nah, karena ini sama dengan berarti letaknya di H0. 75. Kalau H0 itu sudah dipakai dan letaknya di H0, berarti H1 nya kita pakai tanda tidak sama dengan. Nah, berarti letak hipotesis penelitiannya di mana? Di sini. Berarti pakai apa? Kalau tidak sama dengan, kita pakai uji dua pihak. Oke, masih bingung? Atau mau dijelaskan lebih jelas lagi? Oke, nomor 3 ya. 3 itu pakai lebih dari sama dengan. Nah, gimana? Kita mau pakai lebih dari atau sama dengan? Padahal hipotesis penelitian itu harus di salah satu. Karena H0 itu cuma bisa pakai sama dengan, kita ambil sama dengannya. Berarti letaknya kita di H0.
berarti sama dengan 4 juta. Sama dengan 4 juta. Nah, lalu H1 itu kan nggak boleh kena dari pernyataan ini. Lawannya lebih dari sama dengan itu kan kurang dari. Nah, berarti di sini kita tulis kurang dari 4 gitu. Lalu letak hipotesis penelitiannya ada di mana? Di H0. Dan karena kurang dari berarti uji pihak kiri. Tadi kanan ya yang ini. Oke. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu kurang dari sama dengan. Hampir mirip ya. H0, H1. Kemudian kita ambil sama dengannya di sini. Berarti sama dengan 1000. Lalu yang tidak masuk di sana berarti kan lebih dari ya. Maaf, ini lebih dari ya. Nah, terus hipotesis penelitian di mana? Di H0. Karena lebih dari berarti uji pihak kanan. Sekarang yang nomor 5. H0 dan H1. Apakah perbedaan? Berarti ada perbedaan atau enggak? Maka di sini kita bisa tuliskan H0-nya ada. Kalau laki-laki kita lambangkan dengan mu L, apakah sama dengan mu P perempuan? Nah, kemudian kalau di H1-nya itu berarti tidak sama dengan ya. Gini, letaknya di mana? Letaknya di 2, karena di pernyataan tadi apakah terdapat perbedaan, berarti kan tidak sama dengan gitu. Pakai apa? Uji dua pihak gitu. Sudah jelas kan? Kalau mau contoh lain atau ada yang kurang paham atau mau diskusi, bisa ya komen di bawah. Ini resource-nya. Terima kasih.